Ada yang unik di Kudus, Jawa Tengah nih Secret Lovers. Yap, selain soto Kudus yang legendaris, ternyata ada juga pindang kerbau yang jadi kuliner khas Kota Kretek. Ini pas banget nih saya datang ke sini pas makan siang nih. Saya datang ke salah satu resto legendaris Kudus, soto Kudus, soto kerbau. Tapi saya mau makan nyobain pindangnya nih, salah satu khas juga nih. Cuman ngantri rame. Berbagai menu dari daging kerbau menciptakan cita rasa yang unik dan menjadi daya tarik wisata Kota Kudus. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sih masyarakat Kudus lebih banyak menggunakan daging kerbau sebagai bahan utama hidangan khasnya? Lalu, apa rahasia nikmatnya soto Kudus dan pindang kerbau ya? Bagi pecinta kuliner khas kota santri, pindang kerbau punya sensasi tersendiri. Kuahnya berwarna kecoklatan, sedikit manis, dengan sentuhan gurih dan aroma rempah yang khas. Berbeda dengan pindang ikan yang biasanya asam segar. Pindang kerbau biasanya tak hanya dijual di warung nasi pindang kaki lima saja, tapi juga jadi menu tambahan di warung makan soto Kudus. Salah satunya di soto Kudus milik Bu Jatni. Di sini, pindang kerbau juga jadi favorit loh. Ini pas banget nih saya datang ke sini pas makan siang nih. Saya datang ke salah satu resto legendaris Kudus, soto Kudus, soto kerbau. Tapi saya mau makan nyobain pindangnya nih, salah satu khas juga nih. Cuman ngantri nih rame. Kalau di sini, pindang kerbau yang disajikan hanya daging kerbaunya saja. Ada pilihan jeroan seperti di warung nasi pindang. Daging kerbau yang digunakan adalah bagian paha dan sandung lamur. Menariknya, dalam sepiring nasi pindang kerbau selalu ditambahkan daun melinjo sebagai pelengkap topping. Hanya sekedar pemanis tampilan, tapi juga penambah kenikmatan si pindang kerbau. Kenapa kalau pindang tuh pakai daun melinjo, Bu? Ya emang cocok, mantep gitu. Memang tradisi dari dulu seperti itu atau gimana? Tradisi memang gitu, pakainya memang daun so. Dan kenapa penyajiannya tadi kalau si pindang kerbau itu pakai daun pisang di atasnya nih kayak gini nih, kenapa? Ini biar sedep mas. Kalau pindang emang dikasih ini daun. Oh gitu. Kalau soto kan pakainya itu langsung mangkok gitu. Kenapa nggak pindang dimangkokin aja, Bu? Nggak macem mas. Nggak kurang pas ya? Kurang pas, kurang cocok gitu. Daun melinjo memiliki aroma khas yang segar dan sedikit pahit lembut. Rasa pahit alaminya seringkali berfungsi sebagai penyeimbang rasa gurih dan lemak dari kuah yang telah dimasak bersama daging. Selain itu, daun melinjo diketahui memiliki kandungan antioksidan di dalamnya sehingga dapat menjaga kesehatan tubuh dan menangkal efek radikal bebas. Yang membedakan nih pindang kuahnya si pindang kerbau sama soto kerbau itu apa, Bu? Bedanya itu pakai kluwek. Kalau pindang kerbau itu pakai kluwek, terus pakai kencur. Kalau di soto kerbau nggak pakai kencur ya. Aku tambahin itu bawang merah sama santannya agak kental sedikit. Kenapa? Kalau ya biar mantep kuahnya. Kalau soto kerbau kan santannya agak bening ya. Kalau pindang itu agak kental di santannya. Perasan pertama Iya, perasan pertama. Kalau yang pindang. Iya. Kalau yang soto? Ya bening, agak bening gitu perasan. Rahasia kenikmatan soto Kudus tak hanya terletak di bagian kerbaunya saja, tapi juga kuahnya. Kuah soto khas Kudus menggunakan berbagai rempah sebagai kekuatan dan ciri khasnya. Bumbu halus ditumis supaya mengeluarkan aroma dan rasa yang sedap. Setelah itu baru direbus dengan kuah kaldu yang didapat dari air rebusan kerbau ditambah santan. Tak heran, tak hanya sekedar gurih, kuah soto Kudus juga memiliki cita rasa yang kompleks, kuat akan rempah-rempah. Apalagi penggunaan daging kerbau sebagai lauk utama soto Kudus memang tak bisa ditemukan di soto-soto lainnya di berbagai daerah di Indonesia. Daging kerbau yang lebih berserat dan lebih tebal jika dibandingkan dengan daging sapi membuat sensasi yang berbeda dan jadi keunikan tersendiri dari soto Kudus. Salah satu rahasia agar hidangan ini terasa nikmat dan empuk, daging kerbau direbus dengan gula Jawa dan garam. Supaya daging kerbaunya empuk tuh, gimana rebusnya? Apa ada bumbunya? Ada jadi rebusannya atau gimana? Sama sih, cuma mungkin kita jaga kualitas itu.
panas apinya ya. Oh. Jadi kita itu dandalnya ini hidup terus apinya. Nyala terus? Ya, nyala terus. Kurang lebih ya kalau ngerebus 1 sampai 2 jam. Jadi sampai 2 jam sampai dagingnya benar-benar empuk. Oke. Dikelola oleh generasi kedua, Soto Kudus Bu Jatmi saat ini mampu memproduksi 30 kilo daging kerbau untuk dijadikan soto maupun pindang kerbau. Kurang lebih untuk sajian 500 porsi dalam sehari. Kuah soto kudus yang berwarna bening menyatu dengan sayuran yang membuat cita rasa kuah soto kerbau ini begitu lezat. Gurih, ringan, dan nikmat, 3 kata yang pas untuk menggambarkan soto kudus. Cobain pindangnya nih. Kerbau limau. Dia beda ya. Ceng. Nih, Ini lebih oke. unik sih pindangnya sih ini, Bapak-bapak. karena biasanya kan pindang tuh Yamet niki ya. ikan biasanya, kayak kita makan pindang Betawi itu ikan. Terus juga jadi bisa pakai kecap. Nah itu kuahnya nih Kerbau kental ini limau. pakai kluwek Gerbang dia. lorong. Kluwek. Iki ngarep kamar Rasanya beda. siji. Nah, kita cobain dagingnya nih. Kalau dagingnya sama sih antara soto kudus, soto kerbau sama pindang kerbaunya sama dagingnya. Pakai bagian paha dia. Mantap. Salah satu warung pindang kerbau legendaris di kota Kudus adalah milik Gipong. Sudah lebih dari 50 tahun ia menjalankan usaha nasi pindang kerbau, warisan orang tua dan kakaknya. Tak hanya bagian daging saja, jeroan kerbau juga disajikan untuk menambah variasi hidangan nasi pindang kerbau. Mulai dari hati, lidah, hingga babat. Ada juga semur tahu dan telur sebagai lauk pendampingnya. Jadi kalau mau makan pindang kerbau, kalian juga bisa request ya, isiannya mau apa aja. Jadi berarti kan nggak cuma sekedar dagingnya aja, saya tahu. Ya, ada. Kalau soto kudus tuh biasanya cuma dagingnya doang ya. Ya. Ini ada Dicampur. bagian jeroannya juga ya Pak ya? Ini jeroan Jeroan, nggak sih? ada hati, Oke. lidah, limpa, ada babat ada. Nah ini bumbunya berarti apa aja Pak? Ya Bumbu ada kuah si pindang kerbaunya? ada keluar, ada laos, bawang, kemiri. Kemiri. Ini hitam pekatnya dari mana tuh Pak? Dari lu ngewai mas. Oh, mungkin. Coklatnya. Oke. Ini dicampur dengan, Ini kan ada santan ya. oh ini ada semurnya berarti Pak ya? Ya semur ya. Kasih mas. Kuah berwarna coklatnya ternyata dari bumbu kluwek hasil fermentasi biji picung. Banyak masakan populer yang menggunakan kluwek seperti rawon, sup konro, dan gabus pucung karena penambahan kluwek dalam masakan akan menghasilkan aroma dan cita rasa yang khas, membuat warna masakan jadi coklat cenderung hitam dan juga untuk mengawetkan makanan. Sementara gurih kuahnya berasal dari santan yang mengandung lemak dan minyak alami kelapa yang tinggi, sehingga memberikan tekstur creamy, kaya rasa, dan sensasi umami. Nasi pindang kerbau milik Gipong buka mulai pukul 5 sore hingga 10 malam. Biasanya memang dinikmati oleh wisatawan sebagai wisata kuliner malam. Tak jarang wisatawan dari berbagai daerah rela datang jauh-jauh ke Kudus hanya untuk mencicipi nasi pindang kerbau milik Gipong yang legendaris loh. Pak, ini untuk merebus dagingnya Pak, daging si kerbau ini, untuk pindang sendiri, ada nggak sih trik khusus untuk supaya empuk, supaya enak tuh Pak? Ya sekarang kan modernan mas, pakai itu apa? Presto. Di presto. Satu porsi nasi pindang kerbau milik Gipong dibanderol seharga Rp18.000. Tapi kalau mau nambah jeroan, harganya beda ya Secret Lovers. Bisa 2 kali lipat jadinya. Biar kenikmatannya sempurna, bisa nambah semur tahu dan telur tuh. Wih, kalau sudah begini, nikmat mana yang kau dustakan Secret Lovers? Mungkin gak banyak Secret Lovers yang tahu kalau daging kerbau di Kudus kerap dijadikan soto ataupun pindang, karena memang stok alias ketersediaan daging kerbau di Kudus dapat dikatakan cukup melimpah hingga tak perlu didatangkan dari luar kota. Namun sebenarnya daging kerbau dikonsumsi dan diolah oleh masyarakat Kudus tak lepas dari peran Sunan Kudus pada masa lampau. Daging kerbau digunakan sebagai alat dakwah dan simbol toleransi oleh Sunan Kudus untuk menghormati masyarakat Kudus yang kala itu mayoritas beragama Hindu. Seperti diketahui, sapi merupakan hewan yang suci, lambang kemakmuran dan keagungan bagi masyarakat Hindu. Karenanya, Sunan Kudus mengganti daging dalam semangkuk soto yang biasanya menggunakan daging sapi menjadi daging kerbau.
Cara ini diikuti oleh masyarakat Kudus dan dipertahankan hingga sekarang lantaran dianggap menjadi tradisi turun-temurun dari leluhur. Tak hanya sekedar makanan, olahan kerbau khas Kudus, baik pindang dan soto kerbau juga jadi simbol toleransi antar umat beragama di Kudus.